Pemirsa, kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Malam ini saya kedatangan dua orang tamu yang pemirsa pasti kenal. Pertama, saya perkenalkan juru bicara Istana, juru bicara Presiden Republik, anggota KSP, mantan anggota DPR juga, Ngabalin. Ya. Dan pembandingnya juga sangat terkenal, bekas politikus P3, anggota DPR, dan sekarang juga eksponen dari kami yang baru saja dideklarasikan. Malam ini kita mau membahas tentang adanya larangan dari KPI kepada seluruh lembaga penyiaran, baik TV dan radio, untuk tidak menampilkan pendakwah atau ustadz-ustadz yang masuk organisasi terlarang. Organisasi ini bukan partai maksudnya, tapi ormas. Dalam hal ini menurut orang KPI yang dituju itu adalah anggota ATI dan anggota FPI. Kami tidak ya, Kai? Kami? Belum. Oh, belum. Kami. Memang ada rencana. Iya. Jadi kita juga ingin tahu apakah ini JAT, Jamaah Islamiyah, JAD, termasuk di dalam yang dilarang itu. Dan itu tidak pernah dibilang dilarang, tapi ya diperangi. Iya. Iya. Bagaimana? Saya mulai dengan tentu saja yang paling berkompeten, juru bicara Istana. Ya, terima kasih KI, Dato, dan Bang Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena bisa diundang di Karni Ilyas Club. Beberapa kali minta ampun, maaf KI ya, tetapi saya harus hadir sebagai penting untuk bisa menentukan eksistensi. Itu penting. Ya, ini kan bulan Ramadan ini kan kalau dalam referensi agama kan sebetulnya bulan yang membuat ruang dan waktu area di mana orang lebih teduh, kemudian ruang dan waktu untuk orang bisa mengkonsentrasikan diri dalam pendalaman agama, kemudian melakukan konsentrasi dan lain-lain sebagainya. Karena itu momentum Ramadan, kita tahu bahwa tidak saja di televisi, tapi di seluruh media elektronik. Sekarang ada online juga, kemudian dengan video-videonya dan lain-lain. Saya kira kita harus tetap memberikan apresiasi dan rasa hormat yang tinggi terhadap Komite Penyiaran Indonesia. Karena menurut ketentuan undang-undang ini komisi independen. Ya. Nah, kuasi negara ini. Dia lembaga yang memiliki periode kami ini DPR loh, bikin itu KPI. Iya. Khususnya di Komisi 1. Ya. Dan saya kira sebagai bekas komisi hukum nggak bisa lah, nggak ada ruang untuk bisa membantah tentang posisi KPI itu. Jadi memang undang-undang lah. Undang-undang. Dia komisi independen, dia komisi negara. Tinggal kalau nanti ada pihak-pihak yang keberatan terhadap regulasi atau apa yang menjadi larangan bagi KPI, saya kira harus bisa dilihat. Karena tidak ada orientasi satu kepentingan dan kebijakan negara itu kecuali untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pemirsa dan khususnya umat Islam. Sehingga kalau saya baca beberapa
referensi singkat di situ adalah tidak ada lain dan tidak ada bukan untuk bisa memberikan tambahan informasi, muatan-muatan yang terkait dengan spiritualisme, budaya, dan mengangkat kemampuan intellectual knowledge bagi kepentingan umat dan saudara-saudara kita. Ya tentu ada dari Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, juga menyaksikan semua siaran-siaran di dalam bulan suci Ramadan. Jadi saya kira Bang Karni, Dato, Daulah Tuanku, ini tidak bisa tidak, harus sebagai warga negara kita lihat dari sisi positifnya. Jangan dulu melihat dari negatif thinking-nya, tapi prasangka baik terhadap langkah-langkah yang dilakukan dari KPI itu menjadi satu upaya untuk kemaslahatan orang banyak dan khususnya umat Islam. Ya, tapi yang kita ingin lebih jauh lagi, ini kan lahir setelah rapat koordinasi antara Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, dan KPI sendiri melahirkan ini. Apakah orang-orang ATI dan taruhlah dengan EPI tidak akan bisa menenangkan umat kalau mereka berdakwah? Ya, saya kira ini yang paling penting karena standar terhadap keputusan pengadilan atas pelarangan organisasi-organisasi yang menggunakan diksi dan narasi-narasi agama, kemudian memasukkan pesan-pesan, pesan hasutan, pesan kebencian, pesan dalam menyerang orang lain yang tidak punya keyakinan sama dengan kita, mengkafir-kafirkan orang. Saya kira standar itu kan ada di pengadilan. Dan kembali lagi terhadap independensi KPI, saya kira sehebat apapun usulan pemerintah atau mungkin berdialog dari hasil pertemuannya, tetap KPI itu adalah lembaga independen, lembaga negara yang tidak bisa seorang pun bisa masuk. Makanya waktu kami di DPR sekali lagi, ya KPI itu kita fit and proper test pada waktu itu. Dan saya kira sampai sekarang undang-undangnya belum berubah. Iya. Gitu, Kai. Iya, di fit and proper oleh DPR. Bagaimana kita sekarang menentukan siapa orang yang anggota dari EPI, apalagi ATI, dan bagaimana kita memutuskan bahwa orang itu memang EPI? Apakah dia punya kartu anggota? Enggak toh. Kalau ini kan begini. Siapa ini yang dilarang ini siapa? Begini, kalau saya lihat dari konsiderannya bahwa kan hari ini tidak ada satu orang pun yang bisa bersembunyi di balik seluruh jejak digital yang dilakukan. Per hari ini 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke belakang. Apa yang dia bikin, apa yang dia lakukan, jejak digital itu ada. Ada konsiderannya yang memang harus dikoordinasikan antara seluruh stasiun televisi, baik elektronik, TV, online juga mungkin, dengan majelis ulama. Ada konsiderannya itu. Yeah. Sehingga seluruh orang yang memenuhi kriteria, karena ini juga terkait dengan masalah stasiun TV-nya. TV akan bisa juga dipandang dan dilihat oleh publik, oleh masyarakat, kalau TV atau stasiun TV juga mampu mengakses semua narasumber, apakah dia bergelar doktor, apakah dia LC, apakah dia MA, yang pikiran dan ucapannya itu mampu menerjemahkan pesan-pesan agama secara rasional tadi, KI, sehingga pesan itu juga bisa sampai dengan baik atau tidak. Sebab kalau umpama nanti, saya kasih contoh nih, KI, saya kasih contoh. Kita sudah selesai dengan urusan kunut itu. Orang yang boleh kunut, kemudian ada orang yang tidak boleh kunut, semua punya referensi yang jelas. Tidak bisa kita berpaham begitu keras terhadap pemahaman itu, kemudian menunjuk-nunjuk orang yang kunut itu bid'ah, atau menunjuk-nunjuk orang yang tidak kunut itu dengan meninggalkan sunnah Rasul. Nggak bisa. Maka pilihan agama yang terbaik itu adalah dia mampu menjembatani antara dua paham yang berbeda, sehingga masyarakat diberikan pilihan, umat diberikan pilihan,
bahwa Anda kunut sah dalam sholatnya, Anda tidak kunut pun sah dalam sholat. Tergantung pilihan, karena referensinya ada. Baik, saya minta tanggapan dari bekas politikus P3 sekarang di kami, partainya saya nggak tahu sekarang apa masih P3 atau Kita mau Kami menghidupkan Bang. kembali Masumi. Oke. apa Jadi- tanggapannya Jadi begini terhadap Bang Kani. Pertama yang harus kita letakkan itu, kita ini kan bernegara dan berbangsa. Kan ada kaidah dan aturan. Ada tuntunan kita. Tentu tuntunan kita itu ada konstitusi yang kita sepakati bersama. Nah oleh karena itu saya ingin melihat ini dalam tiga perspektif. Ya kan? Jadi baru lihat nanti apakah tadi disebut HTEP itu termasuk kategori organisasi terlarang atau tidak. Nanti kita masih bedah. Yang pertama adalah prinsip yang paling mendasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita itu adalah kebebasan, ya kan? Kebebasan menyampaikan pendapat, pikiran dan lain sebagainya. Termasuk di dalam kategori itu adalah kebebasan untuk berdakwah. Ini diatur di pasal 28 dan pasal 29 Undang-Undang Dasar kita seperti itu. Bisakah kebebasan ini dibatasi? Bisa, jawabannya. Karena ini menyangkut masalah pembatasan kebebasan yang betul-betul dijamin oleh konstitusi kita. Dan ini pasal-pasal yang sangat fundamental, betul. Baik pasal 28 maupun pasal 29, maka setiap penghapusan atau pengekangan kebebasan itu dia tidak boleh dalam bentuk yang lain kecuali dalam bentuk undang-undang. Ini. Maka undang-undanglah yang harus mengatur, mengurangi kebebasan orang tersebut. Karena ini prinsip yang paling mendasar. Dia tidak bisa diatur dalam bentuk yang lain. Oke. Pertanyaannya adalah, dalam konteks tadi, apakah surat edaran, ini kan surat edaran Komisi Penyiaran Indonesia, di mana letak hierarki surat edaran ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang P3. Undang-Undang P3 itu Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nah, ini surat edaran ini jauh, ya kan? Yang pertama kali itu tentang ada meta yuris kita, filosofi kita itu Pancasila diletakkan di paling atas, Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Presiden, baru Perda dan sebagainya. Ini juga yang saya kritisin habis masalah SKB. SKB itu tidak dikenal di dalam nomenklatur pembentukan undang-undang kita. Nah, menyangkut surat edaran ini menjadi problem sesungguhnya ini. Surat walaupun dia bersifat himbauan dan lain sebagainya seperti itu. Tapi karena himbauan ini menyangkut adalah mengekang kebebasan, ya kan, dalam melaksanakan aktivitas keagamaan, terutama tadi apa yang dikemukakan oleh saudara saya ini, Ali Mukhtar ini, ada dakwah tadi sebagaimana dikemukakan tadi. Maka ini harus betul-betul, karena ini melanggar, merenggut kebebasan itu, maka harus diatur oleh undang-undang. Ini menurut saya, kedudukan surat edaran ini ya bisa di yang namanya himbauan, ya bisa diikuti, bisa juga tidak. Gitu. Terus yang kedua adalah menyangkut masalah disebut. Saya beberapa surat edaran ini, saya ada yang saya setujui, tidak berarti saya tolak. Ini, Bang Ali. Ada hal yang bagus juga, kita kan harus objektif. Yang bagus ya kita akui, bagus. Ada beberapa yang menyangkut masalah di dalam bulan puasa menghargai, tidak pornografi dan macam-macam seperti itu bagus seperti itu. Tapi dalam konteks yang menjadi persoalan apa yang dikemukakan oleh Bang Karni, menyeleksi, ya kan, menyeleksi boleh atau tidak boleh, ya kan, pendakwa ini dengan ukuran-ukuran yang mana yang secara objektivitas tadi. Oke, kalau kita kembali dengan apa yang dikemukakan oleh Bang Karni tadi, HTI dan EPI, tidak ada putusan pengadilan. Belum ada putusan pengadilan sampai saat ini menyatakan HTI itu organisasi terlarang. Yang ada itu adalah badan hukumnya. Jadi badan hukumnya HTI itu yang tidak diperpanjang kembali atau dicabut. Itu untuk HTI. Jadi dia tidak kategori. Belum ada putusan menyatakan HTI itu organisasi. Berbeda dengan PKI. Disebutkan organisasi terlarang. Yang kedua, EPI. EPI juga sama. EPI itu dia adalah tidak dapat lagi melanjutkan proses pendaftarannya. Seperti itu. Karena dianggap ada beberapa syarat-syarat yang walaupun syarat-syarat itu sudah terpenuhi menurut Menteri Agama sebelumnya seperti itu. Nah, artinya dua organisasi ini dia tidak dikualifikasikan organisasi terlarang. Seperti itu. Nah, kalau dia tidak termasuk organisasi terlarang, apalagi anggota-anggotanya juga tidak dikategorikan anggota-anggota yang terlarang, itu menurut saya bisa saja. Tinggal adalah tentu TV menyeleksi. Saya kira TV One tidak akan mau menampilkan penceramah-penceramah yang tidak punya kualifikasi. Yang sebagaimana dikemukakan oleh Bang Ali tadi. Yang kalau dia ceramahnya isinya adalah contoh yang tadi memaki-maki, orang udah nggak mau dengar sekarang ini seperti itu. Siapa yang mau dengar kondisi itu? Cuman tidak boleh orang dari sejak awal
TV One juga buat namanya banyak acara-acara di TV One, Damailah Indonesiaku, ya kan? Termasuk dulu Bang Ali juga, ya kan? Sering ceramah juga. Radio show. Radio show TV Tengah One malam. lah, kira-kira begitu deh. Ada juga seperti itu. Ya. Artinya kan, walaupun dulu pada waktu 2014 ini, beliau ini kan ada sama-sama saya, jubirnya Prabowo, ya kan? Ya kan, 2014. Prabowo Hatta. Ya kan, kita sama-sama jubir pada waktu itu. Ya. Nah, tapi kan dalam perspektif pada waktu itu juga ada orang mau menghalang-halangi juga. Jangan sampai Ali, karena dia jubir dan saya sebagai seperti itu. Itu ada juga. Nah, ini rezim ini silih berganti, Bang Karni. Ya kan, jangan hal-hal yang mengurangi hal-hal yang seperti ini, menurut saya, dalam konteks ketatanegaraan, tentu kita ingin bernegara ini yang lebih baik. Kita tidak ingin mengulangi peristiwa model Orde Baru, model Orde Lama, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, ada hal yang prinsip betul, yang dijamin oleh konstitusi ini tidak boleh dilanggar. Terus yang kedua adalah pengaturan dan himbauan. Boleh itu namanya. Ustadz-ustadz saya juga tidak setuju juga ada bulan puasa kalau ada ustadz-ustadznya selengean kayak gitu. Nah, boleh. Ya, tapi itu kan serahkanlah kepada televisinya untuk mengatur sendiri itu sendiri. Seperti itu. Kita kan tidak mengseleksi menurut organisasinya. Ya, betul. Dan kita nggak nanya deh organisasi apa. Yang penting dia memenuhi kualifikasi. Kan ada temanya. Setiap ceramah itu kan ada tema tentangnya seperti itu. Saya tidak berani kalau ceramah agama yang begitu mendalam seperti itu. Memang ada bidangnya seperti itu. Nah, tapi mengurangi itu, memberikan ini kan seolah-olah surat edaran, tapi menjadi persoalan nanti oleh televisi, baik lembaga penyiaran televisi maupun radio. Ini menjadi persoalan kita berbangsa dan bernegara itu sesungguhnya itu, Bang Karni, menurut saya. Yeah. Jadi menurut saya objektif saja surat edaran ini ada hal-hal yang menurut saya yang saya berikan apresiasi, ya kan, ada apresiasi yang hal-hal dalam Ramadan, tapi ada hal-hal yang menurut saya masih samar, masih perlu ada penjelasan. Apa yang dikualifikasikan adalah organisasi terlarang. Apa yang dimasukkan konten, ini menyangkut konten tadi. Nah, konten ini bisa berbeda-beda pandangan kita terhadap konten sesuatu itu. Tadi apa yang dikemukakan oleh saudaraku ini dalam bulan puasa ini juga ada pas bulan puasa itu orang berjihad dan berperang pada zaman Nabi SAW. Tergantung perspektif kita itu. Seperti itu. Perspektif kita melihat persoalan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu, ya kan, terutama nahi mungkar itu tidak di kurun waktu bahwa bulan puasa tidak boleh menegakkan nahi mungkar seperti itu. Amar ma'ruf sudah banyak, tapi proses nahi mungkar ini yang harus sudah dilakukan, dan itu bisa dilakukan dalam dakwah-dakwah itu. Yang tidak boleh itu menurut saya adalah dakwah menghakimi. Saya setuju dengan Bang Ali, menghakimi, ya kan, mengkafir-kafirkan seperti itu, saya setuju. Tapi kalau dalam konteks pemahaman dia terhadap ayat Quran, ya kan, tafsir aja begitu banyak, Bang Ali, banyak begitu kan. Ada tafsir yang lain, ada tafsir yang lain, seperti saya kutub. Tergantung tafsir itu, tergantung pandangan si tafsir tersebut. Kita beda pemahamannya tafsirnya Said Kutub, tafsirnya dengan Quraisy Syekh tentu beda, dengan Hamka juga beda. Tergantung cara pandang si tafsir ini, ya ahli tafsir ini, tentang sesuatu ayat Quran itu dan konteks sosiologi masyarakatnya. Nah, oleh karena itu nggak bisa disamaratakan, langsung dibuat seperti ini. Zaman model kayak Belanda juga, Bang Karni. Dan ini kan berulang kali. Ada lagi sertifikasi dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya, tujuannya apa sesungguhnya Backman di Black ini? Mengekangi. Ada semacam ketakutan yang luar biasa. Seperti itu. Ya, walaupun tadi dibilang bahwa itu aja imbauan, tapi ya KPI pasti melakukan tindakan kalau ada TV yang dianggap menyiarkan pendakwah atau ustadz yang dari organisasi terlarang. Terus siapa yang menentukan itu, Bang Karni? Ustadz dan kualifikasinya KPI. KPI kan tidak masuk wilayah itu untuk menentukan kualifikasi bobot dari ustadz dan materi, dia tidak masuk wilayah itu. Tadi apa yang dikemukakan oleh Bang Ali itu kan ada perannya MUI seperti itu. Nah, kan ada peran MUI yang seperti ini. Nah, jadi menurut saya tidak bisa serta-merta karena di dalam surat edarannya itu dalam konteks ini menurut saya masih absurd sekali. Nah, oleh karena itu perlu ada tindak lanjut lagi. Hal-hal yang seperti itu. Iya, karena begini, karena konsiderannya itu memang setiap stasiun penyiaran itu melakukan koordinasi, namanya juga orang berkoordinasi, untuk kepentingan orang banyak. Surat edaran ini karena ada kewenangan, perintah undang-undang tentang KPU itu adalah ada wewenang, ada kewajiban, ada fungsi yang harus dilakukan oleh KPI. Umpamanya nih, dalam ketentuan undang-undangnya itu kan ada tugas kewajibannya.
KPI itu harus memberikan jaminan. Itu undang-undang loh. Menjelaskan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Ya. Ada di atas itu, dia punya kewenangan. Jadi KPI memiliki kewenangan untuk membuat standar, menetapkan standar program siaran. Siarannya terkait dengan apa? Tentu 3 variabel. Dalam industri penyiaran itu kan ada 3 variabel. Dia punya konten, kemudian suka dan tidak suka, bahwa setiap penyiaran itu akan bisa mampu quote and quote memaksakan para pemirsa itu untuk tidak boleh berhindar keluar dari channel televisi itu. Dan yang ketiga, dia punya tanggung jawab pendidikan dan culture, budaya terhadap para pemirsa. Standar itulah yang ada pada undang-undang yang diberikan kewenangan kepada KPI. Makanya dalam bulan suci Ramadan ini, tadi kan saya bilang, dia melakukan koordinasi itu dengan KPI sendiri, tentu dia punya database. Ya kan? Berbeda dengan medsos. Orang boleh saja mau berbuat apa sesuka hatinya. Tapi kalau di TV One, di siaran TV, kan tidak bisa. Tidak mungkin Bang Karni tidak tahu siapa Ali Mukhtar, tidak tahu siapa Dr. Ahmad Yani, sarjana hukum, sehingga bisa diundang di sini. Kan ditahu kita punya kapasitas, kita punya track record, dilihat di mana-mana. Masa ini yang tadi beliau sebut. Sehingga ya kita bisa datang untuk merepresentasikan diri bicara. Karena akan disiarkan dan didengar oleh publik. Tidak saja orang Islam, tapi seluruh orang di Republik ini. Sehingga standar inilah tanggung jawab Undang-Undang Dasar memerintahkan kepada KPI dengan undang-undang yang saya dan Bapak buat itu undang-undang di DPR. Untuk hadirnya KPI. Awal itu, awalul kalam, kami itu hadir. Tapi bukan untuk bikin edaran ini kan? Ya, namanya juga surat edaran. Kan kita tahu nih, sekarang ini kan begitu luar biasa. Bung, orang itu menyebutnya Ali Mukhtar apa di YouTube di mana-mana. Terbuka dan dinonton oleh orang banyak, oleh istri saya, oleh anak-anak saya, oleh sahabat-sahabat saya, oleh anak-anak saya di pesantren. Munafik, penjilat segala macam. Itu bisa kita lakukan loh, bisa kita bikin. Tapi paling tidak ada ruang waktu itulah untuk orang sadar. Kan tidak mungkin mubalik ustadz itu kemudian menghujat, mencaci maki orang. Dia mungkin tidak di siaran televisi, tapi dia bisa menggunakan channel YouTube-nya, menghujat dan mencaci maki orang. Sementara dakwah itu adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Iya kan? Dakwah itu adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kan begitu. Itu nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan. Iya, karena itu. Ya, persoalan kita itu bukan di situ. Bukan. Karena itu saya bilang, KPI oleh perintah undang-undang, dia bisa searching, kemudian melihat. Koordinasi itulah dengan MUI, dengan stasiun TV. Dalam bulan suci Ramadan, 30 hari. Tadi kan persoalan kita gini, Bang Ali. Tadi sudah dimukakan. Dan, kalau itu tunggu. Okay. Dan bukan untuk seterusnya. 30 hari, bulan suci Ramadan. Orang berprasangka baik, bersihkan hati dan pikiran. Siapa tahu kita meninggal di bulan suci Ramadan masuk surga kita. Amin. Nah, ini supaya nanti ya mudah-mudahan Karni Ilyas Club ini kemudian ini menjadi pencerahan bagi publik dan umat atas surat edaran ini. Bukan larangan, surat edaran untuk MUI, kemudian semua stasiun TV berkoordinasi untuk melihat itu. Agar jangan orang-orang yang punya watak sok mau masuk surga sendiri. Mengkafir-kafirkan orang, dikasih kesempatan untuk berpidato. Mencaci maki dan menghujat orang. Kira-kira begitu, KI. Ya, kalau itu yang mengkafir-kafirkan orang kita setuju. Tapi kalau memeriksa kartu anggota EPI-nya dan ATI-nya, nah, disitulah. Tadi yang saya tadi persoalkan, Bang. KI. Tadi persoalan kalau masalah HTI maupun EPI, belum ada keputusan hukum apapun di Republik ini menyatakan dia organisasi karena terlarang. Itulah saya bilang dia tadi. Karena itulah saya bilang tadi konsiderannya. Ya, gitu saya sudah baca konsiderannya untuk melakukan koordinasi dengan majelis ulama. Representasi dari sebuah organisasi yang semua umat mengarahkan harapan dan pikiran tentang Islam di sana. TV juga. Tentu TV akan menyampaikan keberatan kalau begini, kalau begini, kalau begini. Sampai pada tingkat itu saya dan beliau tidak masuk. Karena pasti ada KPI, tapi pemerintah iya. Mungkin Departemen Komunikasi dan kalau diundang KSP saya datang.
atau Majelis Ulama mengundang sebagai Ketua Umum Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia, saya datang KI. Selesai KI. Apa yang susah? Apa yang salah dengan surat edaran ini? Gitu loh KI. Apa yang salah? Saya kira karena surat edaran ini tadi saya bilang, kalau surat edaran ini bentuknya edaran dan himbauan. Dia tidak bisa ada dalam konteks adalah memaksa. Kalau dia memaksa maka derajat ketentuannya adalah tidak boleh. Karena pemaksaan, pembelengguan itu derajatnya harus ada di undang-undang. Undang-undang yang harus mengatur, karena ini merampas. Ini kan merampas seleksi. Tapi kalau dia imbauan, boleh saja tergantung televisinya. Nanti televisinya tadi semua akan berkoordinasi. Dan tidak bisa menentukan bahwa ini orang ini adalah dikualifikasikan karena dia adalah mantan HTI, tidak boleh ceramah. Tidak. Yang tidak boleh HTI itu bukan orang-orang per orangnya. Yang persoalan HTI itu adalah badan hukumnya yang dicabut. Bukan orang per orangnya. EPI bukan orang per orangnya, tapi adalah organisasinya tentang eksistensinya yang tidak bisa dilanjutkan lagi proses pendaftarannya. Nah, itu berbeda. Ini kita bicara masalah kerangka hukumnya di situ, Bang Kani. Jadi bukan individunya seperti itu. Ya, tapi yang dilakukan EPI ini dengan surat edarannya itu tadi berdampak dia. Berdampak seperti hukum bagi lembaga penyiaran. Dia nggak lakukan atau dia melanggar itu, ada teguran. Ada 3 tahapan, KI. Iya. Ada 3 tahapan. Sekali lagi, ya, saya mau menyebutkan bahwa posisi Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga independen, lembaga negara. Kita berharap seperti itu. Enggak, bukan berharap, wong itu undang-undang. Iya, tapi kan pada praktek pelaksanaannya kita sempat tahu. Brother, ya, gitu. Itulah sebabnya kenapa pentingnya kita berprasangka baik. Bukan prasangka Positive thinking, berhusnuzan. Bukan, ini bukan berprasangka, itu rakyat. Bukan. Rakyat kalau itu, semua kita memulai dengan berprasangka buruk, nggak jadi ini republik, Pak. Bukan. Gitu loh. Bahwa kunci kontrol itu ada bukan dalam konteks kita berprasangka baik atau buruk. Kontrolnya Dewan Perwakilan Tidak. Rakyat. Orang kita yang bikin ini KPU rakyat DPR. itu juga apa tidak punya hak untuk mengontrol? Bukan. Loh, Rakyat tidak memberikan punya kepercayaan kepada institusi Dewan Iya. menurut Undang-Undang Dasar untuk mengontrol Waduh. jalannya lembaga negara. Iya dong. Rakyat punya hak sebagai hak yang dijamin kedaulatan rakyat tertinggi itu, walaupun dia sudah menyantumkan hari coblos itu, apakah setelah itu dia kehilangan hak sama sekali? Wah. Keluar terlalu jauh di materi Ini kan bahasannya. bicara masalah rakyat. Rakyat saya punya hak juga menentukan walaupun Dengar. Lembaga penyiaran itu adalah perusahaan PT, perusahaan terbatas. Ya. Dia dirikan dengan seluruh regulasi yang ada. Ya, oke. Semua perusahaan, lembaga penyiaran, ataukah stasiun TV, sebutlah TV One. Tahapan pertama itu. Yang kedua adalah, tidak ada satupun regulasi yang keluar, ini kan surat edaran nih, Ya. dengan stasiun TV, terhadap semua orang yang akan menjadi narasumber di televisi, TV One, TV apa saja. Tahapan kedua itu adalah melakukan koordinasi. Itu konsiderannya. Koordinasi antara KPI, pemerintah, lembaga penyiaran dengan majelis ulama. Di sanalah terbuka orang bicara. Supaya kita juga tidak berprasangka buruk terhadap lembaga negara yang independen ini. Kemudian kita berpikir yang terbaik untuk memberikan kontribusi terhadap pesan-pesan dakwah yang sejuk, yang damai. Dengan nilai-nilai Pancasila itu sebagai kerangka besar bagi kehidupan Republik ini. Di mana tempatnya? Di sana, di majelis ulama. Sehingga TV juga punya kehormatan dalam membicarakan masalah itu karena depan majelis ulama. Ada juga pemerintah. Karena tidak mungkin pemerintah bisa mengintervensi KPI. Pasti, saya pastikan itu. Karena itu perintah undang-undang. Iya dong, Kai. Karena itulah kenapa kita penting untuk berprasangka baik. Kan ini surat edaran. Memberitahukan. Setelah disebarkan surat edaran, diajak orang, mari kita ngomong. Dari pengalaman yang ada seperti ini. Sampai presiden kan minta untuk segera dilihat itu undang-undang ITE. Saya kira Bang Yani tahu bagaimana kita punya teman-teman hari ini. Cuman sayangnya usulan apa yang dikemukakan agak nyimpang dikit nih Bang Kai. Apa yang diinginkan oleh presiden itu tidak dinilai oleh baik menteri maupun oleh partai-partai presiden. Dan sampai sekarang belum ada masuk prolegnas. Panjang lagi nih kalau saya cerita lagi nanti. Ya, tapi saya oke. Ada moderator lah. Tapi Sudahlah. persoalannya bagi saya, ya agak sulit bagi kita untuk meneliti orang per orang. Sekarang saya tanya Bung Ngabalin, kira-kira siapa aja manusia ustadz-ustadz yang selama ini berdakwah di TV yang
Sebetulnya itu Tidak boleh. oknum dari EPI dulunya atau ATI dulunya. Dua hal. Hal yang pertama begini, KI. Kan di situ di surat edaran itu dengan konsiderannya adalah menyampaikan terhadap materi-materi, konten yang disampaikan. Karena penekanannya itu adalah tidak menggerus nilai-nilai Pancasila. Bagi kita orang Islam, ya, segala sumber hukum dalam tata cara orang beragama itu adalah Kitabullah wa Sunnah Rasul. Tapi kita hidup di negara Republik Indonesia yang ada orang Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Maka negara ini kan ada Pancasila. Makanya dari konsideran itu dibilang tidak melanggar dan tidak menabrak nilai-nilai Pancasila. Untuk apa? Nilai-nilai toleransi kita jaga. Menjaga kita orang Islam. Nanti orang di luar Islam juga tahu bahwa ini orang Islam sedang berpuasa. Kau boleh makan, boleh minum, tapi kau hormati saudaramu yang sedang berpuasa. Itu nanti dibicarakan di sana. Dia orang Islam, tapi tidak mentang-mentang karena dia berpuasa, ada orang sedang makan dan minum, dia datang kemudian dia tampar orang. Enggak begitu. Begitu juga dengan siaran konten televisi. Nah, makanya disebutkan SE, Surat Edaran _2 nomor sekian _ KPI _2001 dan seterusnya. Di sana bicaranya. Supaya apa? Supaya kita terbuka dan bisa memberikan pencerahan. Saya tahu TV One pasti akan, karena dalam Indonesia kita pernah menjadi narasumber. Tapi kita tidak juga untuk mendeklar diri terhadap, oh ini yang benar, ini yang salah, tidak. Dan saya kira karakter TV One tidak begitu. Nah, Ramadan ini 30 hari. Dr. Ahmad Yani, sahabatku. Itu surat edaran itu mengajarkan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana Gitu, kalau seorang penceramah itu sebetulnya apa yang Bung Ngabalin inginkan tadi? Memberikan khotbah yang menyejukkan, mengajak persatuan. Tapi dia anggota EPI dan ATI. Iya, makanya kan tadi saya bilang, orang jejak digital itu ada. Iya. Dan apakah begini KI? Dia taruhlah dia pernah hadir di EPI atau hadir di acara setidaknya ATI. saya lihat konsiderannya ada sekitar 12 atau 14. Nanti dibuka lebar-lebar di sana. Tapi kalau Bang Karni, kemudian Bang Yani juga oke, saya bisa memfasilitasi itu biar kita hadir sama-sama rapat. Dan pasti beliau diundang sebagai komandan bosnya siaran kan pasti. Saya nggak diundang untuk ini. Nanti KI nanti. Tapi saya insya Allah Ini kan, baik di majelis ini itu. Bang Ali, pokok persoalan kita Tunggu, ini. tunggu Oke, Bang Yani. oke. Ini moderator ada yang tanya sama saya. Nanti sebentar kalau kasih pindah saya pindahkan. Atau mau bicara juga tidak apa-apa. Yang kedua, kan begini. Untuk bisa mengukur dan membuat standar terhadap setiap orang itu kan KPI, kemudian Majelis Ulama dan TV. Sebagai stasiun televisi kan punya standar siaran itu. Iya. Kemudian bisa melihat jejak digital orang dan lain-lain sebagainya. Jadi saya kira ini karena baru surat edaran, kemudian akan diadakan rapat koordinasi. Mari kita terima ini sebagai satu himbauan, satu edaran, kemudian langkah-langkah untuk menunjukkan Ramadan sebentar lagi lah, masih ada waktu untuk bisa membicarakan itu. Cukup. Saya ada dari tadi agak sulit sekali, yang tadi persoalan yang paling mendasar bagi saya. Tidak bisa kita mengaitkan latar belakang orang, ya kan? Organisasi orang, apalagi organisasi itu bukan organisasi terlarang. Harus bedakan. Saya berulang kali bahwa HTI tidak pernah dicatatkan putusan pengadilan dia menjadi organisasi terlarang. Yang dibatalkan itu badan hukumnya HTI. Terus EPI bukan organisasi terlarang, tapi adalah pendaftarannya tidak diperpanjang. Artinya orang-orangnya adalah orang-orang yang bebas. Orang-orangnya boleh melakukan aktivitas, boleh berdakwah dan sebagainya. Dan itu tergantung pada televisi. Konten juga kan televisi yang menentukan ini. Konten itu. Kami mau televisi ini, TV One, Dhamma Indonesiaku, temanya ini kan ditentukan oleh televisi yang bersangkutan. Nah, mereka lah biarkanlah televisi itu mensensor sendiri, mencari. Ya kalau televisi atau radio itu mencari penceramah-penceramah yang tidak punya kualifikasi, dia tentu tidak ada orang yang mau nonton, tidak orang mendengar. Jadi ini jangan sampai ini orang berpidato tidak di ruang hampa, tidak di tengah hutan. Orang berceramah, siaran TV ini ditonton oleh anak kecil seluruh lapisan masyarakat.
Bukan di ruang hampa ini. Jadi kalau itu diatur, kemudian nanti bagaimana kontennya, siapa yang berpidato, kan tidak mungkin juga orang sedang berpidato, kemudian karena dia mengeluarkan statement-statement yang cenderung bertentangan dengan pendapat publik. Kemudian TV harus menghentikan dia, kan tidak. Makanya dari awal diatur langkah-langkahnya. Tidak bisa juga TV KPI kemudian mengintervensi terhadap apa yang dilakukan oleh TV, karena dia punya visi misi, dia punya pikiran yang berbeda dalam bagaimana menyiapkan banyak penonton. Saya kira itu normal itu. Itu Yang normal. paling penting kalau bagi saya, surat edaran ini harus dijelaskan secara limitatif lagi berikutnya nih. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan orang-orangnya harus dijelaskan. Jangan sampai ini adalah ada semacam mencoba menggiring. Ya kan, ini Bang Kari, yang kita lihat ini kondisi akhir-akhir ini mencoba menggiring adalah satu arah, ya kan, coba membelenggu pikiran. Ini yang berbahaya betul. Jangan dulu berprasangka buruk. Ini jangan ada dulu berprasangka buruk. Kita bicara masalah orang hidup bernegara itu tidak boleh begitu. Harus Hmm. positive thinking, Bang Yani. Tidak Baik. boleh begitu, ya. Baik, pemirsa, kita akhiri diskusi kita, dan saya kira dua-duanya ada benarnya dan semoga bisa memberikan pencerahan Amin. untuk para pemirsa. Amin. Kita ketemu di Karni Ilyas Club yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih saya kasih kenang-kenangan dulu. Jangan ikut saya mau suruh tanda tangan Pak Karni Ilyas. Tidak bawa pulpen. Saya mau suruh KI. Jangan ikut-ikut suruh tanda tangan. Ya Bang, terlalu lama ya. terlalu lama. 25. Masya Allah.